Selamat siang. Minasama, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini, Sensei akan berbagi pengetahuan tentang materi pembelajaran bahasa Jepang di kelas 11, di mana topiknya adalah kalian tahu bagaimana menyebutkan dengan apa pergi ke sekolah atau tempat. Hai, minasama. Nihongo benkyou shimashu. Mari kita mulai pembelajaran bahasa Jepang. Nah, topiknya adalah nande ga koe ikimasu ka? Ya, dengan apa kalian pergi ke sekolah? Nah, di sini dengan apa berarti alat ya. Jadi kalian kan pergi ke sekolah ini apakah naik mobil, motor, sepeda ataupun jalan kaki. Jadi kalian bisa tahu nanti bagaimana cara kalian mengungkapkan dengan apa kalian pergi ke suatu tempat. Jadi dalam materi ini peserta didik itu diharapkan menyebutkan jangka waktu dan alat transportasi yang kita gunakan bila pergi, datang, pulang ke suatu tempat. Jadi jelas ya. Jadi diharapkan kalian bisa menyebutkan jangka waktu, durasi waktu, dan alat transportasi yang kita gunakan bila pergi atau datang atau pulang ke suatu tempat. Hai, minasama, biar tidak terlalu lama, kita langsung masuk ke kosakata. Haji memashou. Hai, atarashi kotoba, kosakata baru di sini dalam materi pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah alat transportasi. Alat transportasi yang pertama di sini kita ada gambar bus ya. Hai. Nihongo de wa basu. Hai, basu desu. Bus. So desu ne. Sore kara mite kudasai. Nan desu ka? Gambar ini gambar apa? Gambar sepeda motor ya, Pak. Indonesia Nihongo de baiku. Hai, baiku. Bike. Sepeda motor ya. Sore kara mite kudasai. Nan desu kana? Itu adalah gambar sepeda. Sepeda gayung ya. Hai, jidensha. Jitensha. Jitensha. Hai, so desu ne. Jitensha. Sore kara. Nah, ini gambar mobil. Hai, mobil wa nihongo de wa nan desu ka? Kuruma. Kuruma. Hai, minasama mo ichido issho ni ite kudasai. Kita ulangi lagi sekali minasama. Bashu. Bashu. Baiku. Baiku. Jitensha. Jitensha. Kuruma. Kuruma. Hai, ini adalah transportasi, beberapa alat transportasi. Masih banyak transportasi yang lain, contohnya becaku, deruman, takushi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya Sensei sebutkan beberapa contoh. Ada bus, ada sepeda motor, ada jitensha sepeda, ada kuruma. Nah, ini yang harus kalian pahami dan harus kalian hafalkan dari kosakata alat transportasi ini. Sugi wa nan desu ka? Nah, di sini di bawahnya ada keterangan nande, kemudian ada donogurai. Nande ini adalah kata tanya bantu menanyakan tentang dengan apa. Nande, dengan apa? Kalau ada pertanyaan dengan apa berarti kalian harus menjawab dengan alat. Nande, dengan apa Anda pergi ke sekolah? Nande ga koe ikimasu ka? Berarti jawabnya adalah alat transportasi kayak gini. Dengan apa kalian menulis? Alatnya adalah dengan pulpen. Dengan apa kalian memotong? Dengan pisau. Jika ada pertanyaan nande berarti jawabnya adalah alat. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, sekarang materinya adalah dengan apa pergi ke sekolah. Jadi jawabnya adalah ini. Ada bus, ada baiku, ada jidensha, ada kuruma. Kemudian donogurai. Donogurai ini adalah cara menanyakan durasi waktu, lamanya waktu. Donogurai desu ka? Berapa lama? Misal pergi ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor, berapa lama waktu yang diperlukan? Di sini menggunakan donogurai. Nah, sudah ya. Segi wa, kita lanjut dulu. Atarashi bunpo wa, pola kalimat yang harus kalian pahami di sini. Ya, pola kalimat satunya adalah kata benda, ada alat transportasi,
kemudian diikuti oleh partikel D yang tadi menyatakan alat. Jadi keterangan alat selalu di belakangnya ada partikel D, kemudian ada kata benda tempat, diikuti oleh partikel he, dan ada keterangan kata kerja ya. Kata kerja ikimas, pergi, kimas datang, kairimas pulang. Jadi ada alat transportasi diikuti oleh partikel D, kemudian keterangan tempat diikuti oleh partikel he atau e, kemudian ada kata kerja pergi, datang, atau pulang. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan perpindahan ke suatu tempat. Baik, kita cobakan dulu ya. Nomor 1, jadi kita masukkan dulu alat transportasinya. Di sini kita menggunakan bus, basu. Kemudian partikel D kita masukkan juga partikel D. Kemudian tempat kita masukkan gaku. Partikel he kita masukkan partikel he. Kemudian kata kerjanya kita masukkan ikimas. Jadi pola kalimat 1 ini menjadi basude gakkoe ikimas. Basude gakkoe ikimas. Jadi pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Mana alat transportasi yang digunakan? Bus. Tempatnya apa? Gakko. Kata kerjanya ada apa? Pergi. Jadi basude gakkoe ikimas. Jadi pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Nah, ini pola kalimat 1, gampang sekali. Jadi kita tinggal memasukkan alat transportasi selalu diikuti oleh partikel D. Kemudian keterangan tempat selalu diikuti oleh partikel he di sini. Kemudian ada diakhiri oleh kata kerja. Kata kerja ini tergantung dari konteks kalimat kita. Kalau mau pergi ikimas, kalau mau datang kimas, kalau mau pulang kairimas. Basude gakkoe ikimas. Pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Paham ya? Baik. Jadi kalau kalian sudah paham silakan dicoba buatkan contoh kalimat yang lain. Tinggal kalian menggantikan nanti. Nah di sini sensitif ada beberapa contoh. Kalian tinggal menggantikan yang A ganti dengan A, alat transportasi, ada kuruma, ada baiku, ada aruite. Kemudian B, itu keterangan tempatnya, kita ada gakkoe ikimas, uchi ya kairimas, uchi wa nan desu ka? Hai, uchi wa rumah. Hai, kairimas pulang ke rumah. Kemudian ada rini sang no uchi ikimas, pergi ke rumah saudara Rini. Nah, tinggal kalian gantikan. Baik, kita coba yang pertama. Kuruma de gakkoe ikimas. Jadi pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Terus yang nomor 2 ada baiku. A-nya ganti dengan baiku. Baiku de uchie kairimas. Baiku de uchie kairimas. Jadi pulang ke rumah dengan sepeda motor. Terus yang ketiga dengan C. Nah, di sini ada aruite. Aruite itu artinya berjalan kaki. Kalau aruite tidak ada partikel D karena kaki itu bukan alat. Jadi aruite langsung ke kata kerjanya. Jangan diisi partikel D. Karena kaki kita itu bukan alat, tapi kaki kita itu menyatu dengan raga kita. Kalau alat adalah tambahan yang digunakan, peralatan tambahan yang digunakan. Baik, jadinya aruite rini sang no uchie kim ikimas. Aruite rini sang no uchie ikimas. Jadi pergi ke rumah saudara Rini berjalan kaki. Bukan dengan kaki, tapi berjalan kaki. Jadi jelas ya, kalau aruite ini tidak menggunakan partikel D. Jadi dia langsung ke kata kerjanya. Hai, moichido. Kuruma de gakkoe ikimas. Kuruma de gakkoe ikimas. Datang ke sekolah menggunakan mobil. Baiku de uchie kairimas. Pulang ke rumah menggunakan baiku sepeda motor. Aruite rini sang no uchi ikimas. Jadi pergi ke rumah saudara Rini berjalan kaki. Baik, so desu. Ini adalah contoh dari pola kalimat 1. Silakan kalian gantikan dengan alat kendaraan yang lain, kemudian keterangan tempat atau kata kerjanya dirubah. So desu. Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada question answer. Ada pola pertanyaan. Jadi tadi kan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan alat. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kayak yang di awal tadi. Nande gakkoe ikimasu ka? Nande gakkoe ikimasu ka? Dengan apa pergi ke sekolah? Nande gakkoe ikimasu ka? Dengan apa pergi ke sekolah? Jawabnya adalah answernya baiku de ikimasu.
pergi dengan sepeda motor. Nande ga koe ikimasu ka? Di sini keterangannya adalah ikimas, kata kerjanya adalah ikimas. Jadi dia juga ikimas. Partikel de juga masuk partikel de, cuma di sini yang berubah. Tempatnya tidak muncul di sini karena yang ditanyakan adalah nande-nya, dengan apanya. Bukan kemananya, tapi dengan apanya. Nande ga koe ikimasu ka? Dengan apa pergi ke sekolah? Baiku de ikimasu. Pergi dengan sepeda motor. So desu ne, paham ya? Jadi misalnya kalian gantikan ini di answernya, tinggal gantikan answernya ini. Nande ga koe ikimasu ka? Basu de ikimasu. Nande ga koe ikimasu ka? Jitensha de ikimasu. Nande ga koe ikimasu ka? Kuruma de ikimasu. So desu ne. Kata kerja dirubah menjadi kimas, di sini juga berubah menjadi kimas. Kalau di sini kairimasu ka, di sini kairimasu. Tergantung dari kata kerja yang ditanyakan. Kalau pertanyaannya pergi, jawabnya juga pergi. Datang, datang. Pulang, pulang. So desu ne. Kemudian di sini sensei tambahkan catatan aruite dengan berjalan kaki, artinya tidak menggunakan partikel de ya, karena dia bukan alat. Kaki kita bukan alat. So desu, paham ya? Kalau di pertanyaan nande ga koe ikimasu ka? Baiku de ikimasu. Nande uchi e ikimasu ka? Dengan apa pulang ke rumah? Jitensha de uchi e ikimasu. So desu ne. Oke, segi wa mite kudasai ne. Nah, ini pola kalimat nomor 2. Berbeda. Jadi, pola kalimat nomor 2 ini kita tambahkan tadi. Tambahan pengembangan dari pola kalimat 1. Kata benda satu tempat kara, di sini ada kara. Kata benda tempat 1, ada tempat pertama, isi kara. Kata tempat 2, diisi made. Kemudian baru diikuti oleh alat transportasi, diikuti oleh partikel de. Oke, sensei ulangi. Tempat 1 kara, tempat 2 made, kemudian alat transportasi de, kemudian ada jangka waktu gurai des. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jangka waktu yang dibutuhkan atau diperlukan dari satu tempat ke tempat lain. Makanya ada dari sampai, kara made, dari sampai. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jangka waktu yang dibutuhkan dari satu tempat ke tempat lain. Partikel de penanda alat transportasi. Gurai berarti kira-kira, diletakkan setelah jangka waktu. Dono gurai kata tanya untuk menanyakan perkiraan waktu. Dono gurai desu ka? Berapa lama? Nani gurai desu. De ini menggunakan partikel alat. Oke, kita cobakan masukkan contoh dari kalimat tersebut. Di sini sudah jelas ya. Tempat 1 kara, tempat 2 made, alat transportasi, diikuti partikel de, kemudian jangka waktu gurai desu. Nah, contohnya bisa sensei kasih lihat di sini. Uchi kara, nah, uchi kara gakko made, tempat satunya adalah uchi, diikuti oleh partikel kara, kemudian tempat 2-nya adalah gakko, diikuti oleh made, kemudian ada basu, ini adalah alat transportasi, diikuti oleh partikel de, kemudian durasi waktunya adalah 15 menit, jufung gurai des. Baik, uchi kara gakko made, basu de, jugofung gurai des. Jadi, dari rumah sampai sekolah memerlukan waktu 15 menit dengan menggunakan bus. Jadi dari rumah sampai sekolah memerlukan waktu 15 menit dengan menggunakan bus. Jadi jelas ya. Dari rumahnya sampai di sekolah yang menggunakan, kalau menggunakan bus dia memerlukan waktu 15 menit. Uchi kara gakko made basu de jugufung gurai des. So desu ne. Kalian bisa gantikan, ada alat transportasinya baiku, kemudian ada waktunya, durasi waktunya adalah sangjupung atau hangpung. Kemudian ada alat transportasinya jitensha, waktunya adalah nijupung. Kemudian ada alat transportasinya kuruma, dia memerlukan waktu niju gofung. Baik, so desu ne. Uchi kara gakko made basu de jugofung gurai desu. Baiku de uchi kara gakko made baiku de sangjupung gurai desu. Uchi kara gakko made jitensha de nijupung gurai desu. Uchi kara gakko made kuruma de nijugofung gurai desu. Ya, itu kalau sudah kita gantikan. Terus kalau bertanyanya gimana sensei? Pertanyaannya sama aja, dono gurai. Cuman kita masukkan kara dan made, dari dan sampai. Dari tempat A ke tempat B, berapa memerlukan waktu? Nah, ini contohnya. Questionnya, uchi kara gakko made dono gurai desu ka?
Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah sampai sekolah, berapa lama waktu yang diperlukan? Basude sangjupung gurai desu. Memerlukan waktu 30 menit kalau dengan menggunakan bus. Atau dengan menggunakan bus waktunya 30 menit. Nah, itu. Kalian gantikan di sini. Kalau dengan jidengsha 60 menit, kalau baiku 40 menit, kalau aruite 10 menit. Nah, silakan kalian gantikan dan questionnya coba diaplikasikan di rumah, tanyakan dengan tomodachi kalian, teman-teman kalian. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Ya, kalau dari rumah dan sekolah. Misalnya dari Gianyar kara Denpasar made dono gurai desu ka? Dari Gianyar sampai Denpasar memerlukan waktu berapa lama? Baik gude sangjupung gurai desu. Dengan sepeda motor memerlukan waktu 30 menit. So desu ne. Silahkan latihkan dan gantikan question answer di atas ini. Baik, bisa dipahami? Shitsumo ga wakarimashita ka? Baik, sama shitsumo ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, sensei lanjut. Nah, itu tadi penjelasan tentang penggunaan nande gakko ikimasu ka dengan apa, kemudian dari tempat A ke tempat B memerlukan waktu berapa lama. Silakan kalian latihkan dan gambatte kudasai. Semangat untuk belajar. Semoga kalian paham dan kalau tidak paham silakan nanti tanyakan sensei dimanapun. Baik, minasama, arigatou gozaimasu. Sayonara.